semuanya, perkenalkan nama saya Revi Dwi Cahyani dari kelas 10 TE 3 nomor absen 27. Di sini saya akan mengecek transistor dengan multimeter analog. Tonton video ini sampai habis ya. Pertama, siapkan multimeter analog dan 2 buah transistor. Yang pertama, transistor dengan kode BC547 dan yang kedua transistor berkode S9012. Selanjutnya kita putar selektor multimeter analog ke ohm kali 1. Jika sudah, saya akan mengukur transistor BC547 terlebih dahulu. Kaki pertama ada di sebelah kiri, kaki kedua di tengah, dan kaki ketiga di sebelah kanan. Pertama, kaki 1 ke pelek merah, kaki 2 ke pelek hitam. Bisa dilihat jarum bergerak. Kita tulis di sini B itu bergerak ya. Selanjutnya 1 ke merah, 3 ke hitam. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis di sini. TB itu tidak bergerak ya. Selanjutnya kaki kedua ke merah, kaki ke 1 ke hitam. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis. Selanjutnya kaki kedua ke merah, kaki ketiga ke hitam. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis. Selanjutnya 3 ke merah, 1 ke hitam. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis. Selanjutnya 3 ke merah, 2 ke hitam. Bisa dilihat jarum bergerak, kita tulis. Selanjutnya 1 ke hitam, 2 ke merah. Bisa dilihat jarum tidak bergerak. Selanjutnya 1 ke hitam, 3 ke merah. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis. Selanjutnya 2 ke hitam, 1 ke merah. Bisa dilihat jarum bergerak, kita tulis. Selanjutnya 2 ke hitam, 3 ke merah. Bisa dilihat jarum bergerak. Selanjutnya 3 ke hitam, 1 ke merah. Bisa dilihat jarum tidak bergerak. Selanjutnya yang terakhir 3 ke hitam, 2 ke merah. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis. Selanjutnya saya akan mencari jenis transistor ini NPN atau PNP. Kita cari yang bergerak dan berdekatan. Jika sudah, kita lingkari. Karena ini ada di pelek hitam, maka jenis transistor ini NPN.
Selanjutnya kita akan cari kaki basis, kaki kolektor, kaki emitter, dan kondisi. Pertama, kaki basisnya yaitu 2. Setelah itu kaki kolektornya kita ukur dengan multimeter analog. Putar selektor ke kali 1K ohm. Bisa dilihat jarum bergerak, sedikit. Jadi yang sedikit itu kaki kolektor, yang banyak kaki emitter. Jadi kondisinya normal. Yang kedua, saya akan mengecek transistor dengan kode S9012. Pertama, kaki 1 ke merah dan kaki 2 ke prob hitam. Yang kedua, saya akan mengecek transistor dengan kode S9012. Pertama, kaki 1 ke prob merah, kaki 2 ke prob hitam. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis tidak bergerak. Yang kedua, 1 ke merah, 3 ke hitam. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis tidak bergerak. Yang ketiga, 2 ke merah, 1 ke hitam. Bisa dilihat jarum bergerak, kita tulis bergerak. Yang keempat, 2 ke merah, 3 ke hitam. Bisa dilihat jarum bergerak, kita tulis bergerak. Dan yang kelima, 3 ke merah, 1 ke hitam. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis tidak bergerak. Yang keenam, 3 ke merah, 2 ke hitam. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis. Selanjutnya, 1 ke hitam, 2 ke merah. Bisa dilihat jarum bergerak, kita tulis bergerak. Selanjutnya, 1 ke hitam, 3 ke merah. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis tidak bergerak. Selanjutnya, 2 ke hitam, 1 ke merah. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis tidak bergerak. Selanjutnya, 2 ke hitam, 3 ke merah. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis. Selanjutnya, 3 ke hitam, 1 ke merah. Bisa dilihat jarum tidak bergerak, kita tulis. Dan yang terakhir, 3 ke hitam, 2 ke merah. Bisa dilihat jarum bergerak, kita tulis bergerak. Kita cari jenis transistor ini, NPN atau PNP. Cari yang bergerak dan berdekatan. Jika sudah, kita lingkari. Karena ini di prob merah, jadi PNP. Kita cari kaki basisnya, yaitu 2. Kita cek kaki kolektor menggunakan multimeter analog. Atur selektor ke kali 1
1 K ohm. Bisa dilihat jarum bergerak sedikit dan bisa dilihat jarum bergerak banyak. Yang sedikit itu kaki kolektor kaki 1 dan yang banyak itu kaki emitter kaki 3. Jadi kondisi ini normal ya. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengukuran dengan multimeter, kedua transistor BC547 dan S9012 menunjukkan pola jarum yang sesuai karakteristik transistor normal. Transistor BC547 teridentifikasi sebagai jenis NPN, sedangkan S9012 sebagai jenis PNP. Kaki basis, kolektor, dan emitter juga dapat ditentukan dengan benar dari hasil pengujian, dan kondisi keduanya dinyatakan normal karena tidak ada gejala hubungan pendek maupun kerusakan.